Halo Sobat SLS semuanya, jumpa lagi dengan saya di Solusi Lolos Seleksi yang kali ini akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan uh, sambil belajar dari soal TWK yang kemarin digunakan oleh BKN pada proses alih status pegawai KPK. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semuanya sehat selalu dan selalu bersemangat untuk menghadapi tes SKD yang akan segera hadir. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe dan like dan share di channel SLS ini. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like dan juga share kepada teman yang lain. Oke rekan-rekan, dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa soal yang kemarin muncul di di tes TWK KPK yang meliputi materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan anti radikalisme. Maaf, tidak ada soal bahasa Indonesia di dalam video ini ya. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Saya mulai sesi ini dengan mengajak rekan-rekan semua untuk mengingat kembali apa itu tujuan TWK. Kenapa saya selalu mengingatkan atau mengajak rekan-rekan untuk mengingat kembali tujuan dari tes wawasan kebangsaan itu? Karena dengan mengingat tujuannya, kita punya gambaran besar dan bisa menentukan strategi bagaimana cara menjawab soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan itu sendiri. Jadi tujuan TWK itu seperti yang sudah sering kita bahas ya, yaitu untuk menjaring aparatur sipil negara yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI. Lalu yang dimaksud aparatur sipil negara yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI itu seperti apa? ASN yang mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa itu adalah yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang kedua adalah memiliki integritas, ya, memiliki kejujuran dan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas. Integritas sendiri itu artinya apa? Kesesuaian antara nilai-nilai yang kita yakini dengan perilaku kita sehari-hari, baik perilaku verbal atau ucapan kita maupun tindakan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah bela negara. ASN yang mampu menjadi pemersatu bangsa itu adalah yang memiliki nilai-nilai bela negara, ya, mengetahui dan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam menerapkan nilai-nilai bela negara. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai pilar negara. Pilar negara itu apa saja? Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah NKRI. Yang kelima adalah bahasa Indonesia. Jadi ASN yang bisa mempersatukan bangsa adalah yang tahu atau yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam menggunakan bahasa Indonesia
dalam rangka mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, ini adalah hal yang baru yang muncul di dalam TWK tahun ini, yaitu anti-radikalisme. Anti-radikalisme itu apa? Anti-radikalisme itu adalah kekuatan seseorang atau pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk menahan paham-paham radikalisme yang merasuki ke kehidupan kita. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke berikutnya. Radikalisme dalam konteks keindonesiaan. Yang dimaksud dengan radikalisme ya dalam konteks keindonesiaan itu apa? Ada 3 di sini. Radikalisme itu digunakan oleh pemerintah ya untuk merujuk kepada kelompok tertentu yang bermaksud mengganti Pancasila, mengganti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem lain, seperti misalnya khilafah atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, radikalisme itu digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrim, yang bukan saja memaksakan kehendak, tetapi juga tak segan menggunakan cara-cara kekerasan. Bahkan, tak jarang juga melakukan praktek terorisme atau praktek menyebar rasa takut di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi di Papua, yang dilakukan oleh sekelompok teroris atau KKP Papua. Dan yang ketiga, ya, pemerintah menggunakan kata radikalisme untuk merujuk pada kelompok yang bertindak dengan mengatasnamakan demokrasi, tetapi justru menerapkan dan memiliki sikap dan nilai-nilai yang anti demokrasi. Jadi yang ketiga ini agak sedikit bias ya, tapi ya itulah yang dimaksud oleh radikal oleh pemerintah kita. Kembali lagi saya ingatkan untuk tip ya menjawab soal TWK rekan-rekan ya. Ingat ketika Anda menjawab soal-soal TWK, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwasanya Anda adalah seseorang yang menerima dan setia kepada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda seseorang yang menerima dan menghargai perbedaan dan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, tunjukkan kalau Anda adalah seseorang yang toleran terhadap perbedaan. Perbedaan apapun itu, suku, bangsa, agama, dan yang lainnya, bahasa, budaya, oke. Untuk lebih jelasnya rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke latihan soal ya, biar lebih mudah. Nah, soal berikut ini adalah soal TWK atau soal tes wawasan kebangsaan yang diberikan kepada pegawai KPK. Ada beberapa tahapan dalam tes TWK di KPK ya. Sama juga ketika nanti Anda CPNS ataupun sekolah kedinasan itu sebetulnya ada 2 ya. Yang pertama itu TWK tertulis ya, yang pilihannya ganda, yang soalnya ada 30 soal dengan passing grade 65 ya. Dan yang kedua nanti Anda itu akan ketika lolos ya, Anda akan mengikuti tes wawancara. Dan salah satu materi tes wawancara itu adalah wawasan kebangsaan. Agak sedikit berbeda ya. Kalau di KPK kemarin ya, itu ada 3 tahapan ya. Kalau saya tidak salah membaca itu. Itu yang pertama mereka diberikan tes esai ya atau menulis ya, memberikan pandangan tentang radikalisme, tentang undang-undang ITE, tentang pembubaran HTI dan FPI. Bahkan ada juga tentang LGBT,
ada juga tentang Habib Rizik, tapi bentuknya adalah essay, menulis essay. Nah, untuk tes essay ini tidak diberikan kepada rekan-rekan CPNS maupun sekolah kedinasan. Kalau misalnya diberikan tes essay, berapa banyak energi yang harus dikeluarkan atau sumber daya yang harus dikeluarkan untuk mengoreksi ya, sumber daya finansialnya dan sumber daya waktunya ya, pasti banyak, makanya tidak diberikan ya. Tapi Anda akan mendapatkan tes TWK tertulis ya. Ya, itu menurut saya lebih mudah ya. Kemudian selain tertulis, wawancara ya. Nah, ini adalah beberapa soal yang saya kutip di media sosial, yang berkeliaran di media sosial. Beberapa contoh soal TWK di wawancara. Yang harus kita ketahui ya, setiap soal itu pasti punya tujuan untuk mengungkap sesuatu ya, untuk mengukur sesuatu. Seperti contohnya misalnya ini, wawancara ya, apakah Anda membaca doa kunut ketika sholat subuh? Pertanyaan seperti ini hanya bisa ditanyakan ya di wawancara, tidak mungkin ditanyakan di ujian tertulis. Kenapa? Karena belum tentu pesertanya itu adalah sholat subuh, artinya beragama Islam gitu ya. Oke, jadi ini sangat tidak mungkin diberikan di di tes tertulis ya. Ini hanya bisa diberikan di tes wawancara. Ingat ya rekan-rekan, tes seperti ini tidak bisa muncul sendiri. Maksud saya soal seperti ini dia nggak bisa stand alone ya. Tidak bisa berdiri sendiri untuk menggali informasi dari Anda. Pasti ada berikutnya. Jadi misalnya begini, apakah Anda membaca doa kunut ketika sholat subuh? Ya, itu sebetulnya hanya pertanyaan pembuka. Kemudian ada pertanyaan berikutnya yang sebetulnya menggali, yang bertujuan untuk menggali tingkat toleransi Anda. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda membaca doa kunut ketika sholat subuh? Jawab saja yang cara menjawabnya bagaimana ya? Cara menjawabnya adalah kalau Anda membaca, jawab saja iya, saya membaca doa kunut ketika sholat subuh. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, ini teknik wawancara ya. Nanti akan saya bahas khusus di wawancara tentang TWK ya. Nanti saya akan bahas khusus, tapi nggak apa-apa, saya kasihkan contoh sebentar ya. Saya kasih contoh sedikit. Misalnya, Anda ditanya oleh pewawancara, apakah Anda membaca doa kunut ketika sholat subuh? Dan kebetulan Anda membaca, Anda bisa menjawab, ya, saya adalah yang menganut sholat subuh dengan membaca doa kunut. Tetapi Anda harus satu langkah di depan pewawancara. Apa artinya? Itu akan membungkam pewawancara. Jadi kalau Anda bisa satu langkah di depan pewawancara, itu dia akan bingung membuat pertanyaan berikutnya. Gini, apakah Anda membaca doa kunut ketika sholat subuh? Kalau Anda jawab dengan ya saja, itu kurang pas. Ya. Nanti Anda pasti akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jawaban yang yang bagus dan kemudian memutus pertanyaan berikutnya itu adalah iya, saya menganut sholat subuh yang membaca doa kunut. Tetapi bukan berarti saya tidak menghargai yang tidak membaca kunut. Saya tetap menghargai mereka yang tidak membaca doa kunut karena itu adalah pilihan mereka. Nah, dengan seperti itu ya, itu pewawancara akan tidak berkutik menghadapi Anda. Begitu rekan-rekan ya. Kemudian misalnya contoh kedua ya. Jadi ini adalah bagaimana soal yang pertama ini ya, apakah Anda itu sebetulnya ditujukan digunakan ya untuk menggali tingkat toleransi Anda kepada orang yang tata cara ibadahnya itu tidak sama dengan Anda gitu loh. Apakah Anda mengkafirkan mereka? Apakah Anda menerima mereka? Apakah gitu ya? Oke. Jadi dari situ sebetulnya tujuannya.
Kemudian misalnya Anda ditanya, apakah Anda mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain? Ketika Anda ditanya seperti ini Anda harus tahu ya, faktanya apa? Kenapa pertanyaan seperti ini muncul? Pertanyaan ini muncul karena ada fakta bahwa sebagian orang Islam atau umat Islam mau mengucapkan selamat hari Natal atau selamat hari raya agama lain ya kepada umat Nasrani dan umat agama yang lain. Tapi ada juga sebagian yang tidak menganut itu. Artinya ada sebagian umat Islam yang mengucapkan selamat hari Natal itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak boleh gitu. Nah, ketika Anda ditanya seperti ini ya, kalau kebetulan Anda adalah orang yang menganut kepercayaan atau keyakinan bahwasanya mengucapkan selamat hari raya kepada umat lain itu nggak boleh, boleh. Jawab aja dengan jujur. Saya tidak mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain, tetapi bukan berarti saya tidak menghargai mereka. Saya menghargai mereka, ya. Saya mendukung mendukung pelaksanaan ibadah mereka ketika mereka merayakan hari raya, meskipun saya tidak mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Jadi Anda harus satu langkah di depan pewawancara. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh ya, seperti apakah Anda bersedia melepas jilbab. Ada cara-cara tertentu, nanti saya akan bahas satu-satu ya. Oke rekan-rekan. Mari kita langsung masuk ke soal-soal yang mungkin akan keluar ketika Anda menghadapi tes wawasan kebangsaan untuk CPNS dan sekolah kedinasan. Soal nomor 1. Hampir di setiap agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, terdapat tata cara ibadah yang berbeda-beda. Apa sikap Anda terhadap teman atau saudara yang seiman atau seagama dengan Anda, tetapi tata cara ibadahnya berbeda dengan Anda? Ya, rekan-rekan, ini sebetulnya tadi tentang sholat subuh dengan kunut tadi ya. Kalau di dalam tertulis ya, atau multiple choice, soalnya seperti ini ya. Pilihan jawabnya menganggap mereka kafir dan sesat. B. Mengajak mereka untuk mengikuti cara beribadah saya. C. Mengajak mereka berdiskusi dan mencoba meyakinkan mereka bahwa tata cara ibadah yang paling benar adalah seperti yang saya lakukan. D. Tidak memasalahkan dan menghormati pilihan mereka. E. Membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya selama mereka tidak mengusik keyakinan saya. Ya. Oke rekan-rekan. Menurut Anda, jawabannya adalah oke, delta. Tidak mempermasalahkan perbedaan tata cara ibadah dan menghormati pilihan mereka. Ya, ini tadi kalau di dalam wawancara soalnya seperti itu tadi. Menanyakan sesuatu yang berbeda, misalnya ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada umat Kristiani, tapi ada pula yang tidak. Itu ya semuanya bebas selama apa? Selama kita saling menghormati ya. Oke. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Anda adalah seorang kepala pengurus tempat ibadah. Ada banyak tempat ibadah di Indonesia, bisa jadi masjid, bisa jadi musola, bisa jadi gereja, bisa jadi tempat-tempat ibadah lain ya, tempat ibadah agama lain. Pada suatu ketika, tempat ibadah yang kepengurusannya Anda kepalai atau Anda ketuai membutuhkan seorang karyawan. Siapakah yang akan Anda pilih dari beberapa calon yang mendaftar? Ya, saya akan memilih calon yang A. Agamanya sesuai dengan tempat ibadah saya. B. Agama dan sukunya sama dengan saya agar komunikasi lebih mudah terjalin. C. Minimal satu suku dengan saya. D. Memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Atau E.
saya akan memilih calon yang kebetulan adalah adik saya. Pilihan yang tepat? Baik, pilihan yang tepat adalah delta. Memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi ketika kita hendak merekrut seseorang, ya, itu kita nggak boleh diskriminatif, baik itu berdasarkan agama, ya, berdasarkan suku, ya, atau apa namanya yang lain. Jadi ketika kita memilih karyawan, ya harus berdasarkan pada kualifikasi yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Begitu rekan-rekan. Oke, soal berikutnya nomor 3. Sebuah lembaga penyedia layanan bimbel CPNS online menyontek atau menggunakan soal atau materi pembelajaran dari YouTube untuk tujuan komersil dengan tanpa meminta izin atau memberitahu pembuatnya. Menurut Anda, sikap ini bertentangan dengan A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga Persatuan Indonesia, D. Sila kerakyatan. Mohon maaf, untuk D akan selalu saya singkat sila kerakyatan. Maksudnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan E-nya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut rekan-rekan? Oke. Jawaban yang tepat adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, tindakan menyontek atau mengambil hasil karya orang lain itu atau plagiat, ya, itu bertentangan dengan sila kelima. Salah satu butir pada sila kelima berbunyi seperti ini. Ini adalah butir ke-10 ya, sila kelima, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ya, ini kalau perbuatan seperti ini dia tidak menghargai hasil karya orang lain. Ya, oke. Jadi jawabnya adalah plagiat, kemudian menggunakan software yang ilegal, ya, atau download lagu tidak resmi, itu namanya tidak menghargai hasil karya orang lain dan bertentangan dengan sila kelima. Oke rekan-rekan, berikutnya soal nomor 4. Salah satu pola hidup tidak sehat yang sering dilakukan oleh banyak kaum laki-laki di Indonesia adalah merokok. Merokok merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan karena selain membawa dampak buruk pada kesehatan, merokok juga merupakan perilaku pemborosan. Merokok dapat dikategorikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke... Oke guys. Ya, jawabannya adalah sila ke-5 juga. Kita lihat salah satu bunyi butir Pancasila pada sila kelima, ya, ini butir ke-7, bunyinya begini. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan atau gaya hidup mewah. Jadi merokok itu adalah pemborosan, sehingga dia tidak sesuai dengan sila kelima. Ada hal lain juga yang tidak sesuai dengan butir ke-7 sila kelima. Ini contohnya misalnya sekarang ini banyak selebgram, ya, yang mereka bergaya hidup mewah kemudian ditunjukkan di sosial media. Itu juga bertentangan dengan sila ke-5, ya, karena mereka bergaya hidup mewah sudah begitu dipamerkan di sosial media. Selain bergaya hidup mewah sudah bertentangan dengan sila kelima, ada lagi, itu adalah perbuatan tidak baik, ya, ria itu perbuatan tidak baik dan juga bertentangan dengan sila kelima. Kalau pada butir kedua sila kelima ini kan ada mengembangkan perbuatan luhur atau perbuatan baik, sementara ria itu bukan perbuatan
luhur ya. Oke. Jelas menurut saya, mari kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Di sekitar komplek perumahan tempat Anda tinggal, ada sekelompok pemuda yang memiliki hobi memodifikasi motor. Bagus hobinya ya. Sebagian dari mereka mengganti knalpot standarnya dengan knalpot racing yang suaranya memekakkan telinga. Mereka sering keluar masuk komplek dan menimbulkan kebisingan dari motor mereka. Menurut Anda, perbuatan kelompok pemuda ini bertentangan dengan sila keberapa? Oke, sila ke-5 ya. Kita lihat salah satu butir yang relevan dengan kasus ini ya. Ya, butir ke-10 sila ke-5 yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Motor dan knalpot racing itu adalah hak milik Anda ya. Tapi ya tidak boleh digunakan untuk mengganggu ya atau merugikan orang banyak. Misalnya malam-malam kita mau tidur mendengar suara bising motor, pasti kita akan merasa terganggu. Makanya ini tidak sesuai dengan sila ke-5 ya, butir ke-10. Oke rekan-rekan, mari kita masuk ke soal nomor 6. Pada suatu hari, Anda mendapatkan salah satu anggota keluarga Anda berubah sikap menjadi lebih pendiam dan tertutup serta tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bahkan termasuk berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya adalah sesat dan kafir. Menghadapi perubahan sikap saudara tersebut, apa yang Anda lakukan? Hati-hati ya ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang seperti ini, kita harus segera bertindak supaya tidak terlalu jauh ya tersesatnya. Oke, dari kelima jawaban ini, jawaban yang tepat adalah ya, mengajak orang tua untuk melapor dan meminta bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdekat. Kenapa tidak Delta membicarakan hal tersebut dengan kedua orang tua untuk menentukan langkah apa yang harus diambil, atau Charlie mengajaknya untuk berdiskusi dan meluruskan jalan pikirannya? Ketika seseorang sudah mulai mengkafirkan dan mensesatkan orang lain atau kelompok lain, itu gradasinya sudah lumayan tinggi, jadi tidak semua orang bisa mengatasi orang yang sudah istilahnya terdoktrin atau sudah di brainwash, dicuci otaknya dengan paham-paham radikal ya. Jadi yang terbaik adalah apa? Memberitahukan kepada pihak yang berwajib, meminta bantuan ya. Bukan menangkap, tapi meminta bantuan, misalnya dengan memberikan program-program deradikalisasi atau dan lain sebagainya ya. Oke. Berikutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 ini sebetulnya sudah pernah muncul di video sebelumnya, tapi dikoreksi oleh rekan kita Yohanes dan Bang Edwin, dan saya setuju dengan pendapat mereka, makanya saya masukkan kembali di sini sebagai koreksi ya. Oke, saya baca soalnya. Peristiwa penembakan dan pembunuhan terhadap 2 orang guru, yakni Octavianus Rayo dan Yonathan Renden, serta terhadap warga sipil lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKP di Papua, atau yang sekarang disebut oleh pemerintah sebagai kelompok teroris, merupakan tindakan keji yang harus dikutuk dan dihentikan. Menurut Anda, tindakan tersebut bertentangan dengan pada video sebelumnya bertentangan dengan sila ketiga ya, tapi setelah dikoreksi dan setelah saya baca lagi, saya setuju dengan Bang Edwin dan Bang Yohanes bahwa ini merupakan tindakan semena-mena yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Terima kasih Bang Edwin dan Bung Yohanes. Oke. Mari kita masuk ke soal nomor 8. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4
pokok pikiran untuk membentuk suatu negara. Pokok pikiran tersebut adalah A. Idealisme persatuan, ketuhanan, dan kemanusiaan. B. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. C. Persatuan, keadilan, kerakyatan, kemanusiaan yang berketuhanan. D. Kerakyatan, musyawarah, kepentingan bersama. Atau E. Rakyat, wilayah, pemerintah, dan persatuan. Oke, jawaban yang tepat adalah Charlie. Ya, jadi pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah C. Persatuan, itu sila kedua, keadilan sila kelima, kerakyatan sila keempat, kemanusiaan yang berketuhanan adalah sila kedua dan pertama. Jelas ya rekan-rekan? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10. Jika suatu peraturan pemerintah yang ditetapkan Presiden sebagai pengganti undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan, maka apa yang harus dilakukan oleh Presiden? A. Presiden harus menetapkan peraturan Presiden, atau B. Presiden harus menarik peraturan pemerintah tersebut atau mencabut peraturan pemerintah tersebut, atau C. Harus segera dibuat undang-undang pengganti, atau D. Presiden harus menambahkan masukan dari DPR ke dalam peraturan pemerintah tersebut, atau E. Undang-undang yang digantikan oleh peraturan pemerintah tersebut kembali berlaku. Iya, jawaban yang benar adalah bravo. Jadi ini tentang pembuatan undang-undang ya, tentang kekuasaan presiden. Kalau tidak salah pasal 5 ini ya. Oke. Kekuasaan untuk kewenangan atau kekuasaan untuk mengusulkan rancangan undang-undang ya. Oke. Baik rekan-rekan, untuk video kali ini saya hanya memberikan 10 soal ya. Berikutnya mudah-mudahan saya bisa memberikan soal lebih banyak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton. Jangan lupa untuk share ya ke teman-teman yang lain dan like video dan channel Guru Bedul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.